Segalanya udah clear. Kalau memang tidak ada kecurangan ya katakan tidak ada kecurangan. Tapi kalau ada, apa sanksinya? Itu akan membuat si pemerintah mendatang itu lebih ringan bebannya. Oke, udah ya. Oke, monggo Mas. Jadi saya baru saja ada di memenuhi undangan bersama Indonesia mendiskusikan bagaimana kita menjaga demokrasi, dan yang paling saya syukuri hari ini adalah anak-anak muda yang sebetulnya mengalami kekecewaan pada pemilu kemarin itu terlihat mulai bangkit begitu ya, kemudian memikirkan next step yang tidak hanya dekat-dekat tapi jauh. Jadi misalnya tadi kita dengar bahwa problem kita adalah problem soal civic education, pendidikan keluarga, soal leadership, soal keteladanan, soal public virtue, soal kebaikan yang semakin hilang. Dan dari diskusi tadi kita optimis bahwa bila anak-anak muda terus bergerak untuk bahkan menjadi hub, menjadi perajut dari seluruh gerakan, saya kira akan sangat baik. Dan itu yang saya yakin optimis bahwa nanti kita tuntaskan agenda elektoral pada waktunya, kita tetap catat, kita tetap bawa ke dalam proses hukum maupun proses politik, tapi tidak boleh kita terus-menerus tenggelam dalam pendukaan. Tapi yang disampaikan anak muda saya sangat baik untuk mulai bergerak. Pak, seberapa optimis Pak dari koalisi perubahan dulu dan dari Dinas Amin untuk pengajuan hak angket itu kan soalnya banyak yang pesimis ya Pak. Kalau itu kan kewenangannya partai, jadi partai punya assessment, punya sikap, punya dinamika di dalam diri kita, saya nggak bisa komentar. Tapi sebagai warga negara kita ingin mendorong proses hukum harus ditempuh, proses politik harus ditempuh. Harus menjadi catatan besar bahwa praktek demokrasi kita pernah mengalami satu bencana. Ya? Tadi Pak Anies di Demos Festival sempat bilang bahwasanya persoalan demokrasi kita sekarang ini tuh perlu perlawanan dengan cara baru gitu Pak. Nah terus konsultan politik Pak Eksatullah itu tadi bilang kelas ekonomi itu bisa menjadi salah satu cara juga untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Kalau menurut Pak Sudirman Said sendiri bagaimana? Semua cara perlu ditempuh, cara konvensional yang pernah kita kenal maupun hal baru. Tadi didengar dari anak-anak muda kita, sebetulnya kalau nanti kita bisa mendorong satu pendidikan politik, pendidikan warga negara yang fun, yang menyenangkan, yang tetap mengajak pada kebaikan gitu ya, itu saya kira itu langkah baik ke depan. Tapi bahwa semua mesti dikelola dengan baik. Okay. Pak Dirman, ada info yang mengatakan kalau Pak JK ini udah ketemu Pak Hasto beberapa hari setelah pencoblosan itu, kalau boleh tahu bahas apa ya Pak Dirman? Ya, beliau kan tokoh nasional semuanya, jadi pasti ada banyak sekali event di mana mereka bertemu, baik sengaja bertemu maupun karena ada satu event bareng-bareng. Kemarin saya kebetulan ikut serta di UI, ya sambil menunggu seminar kita diskusi beberapa hal. Tapi intinya memang ada concern bersama untuk istilahnya itu mengklarifikasi apa yang sudah terjadi, supaya pemerintah ke depan siapapun yang akan nanti dilantik tidak punya beban politik. Sehingga apabila nanti kesulitan ekonomi datang, itu tidak berpadu dengan beban politik. Kalau krisis politik bertemu ekonomi itu berbahaya sekali bagi situasi bangsa kita, dan itu yang pesan yang disampaikan Pak JK, baik lewat forum maupun waktu obrolan di kantornya Pak Dekan. Menyambung soal Pak JK itu tadi, satu lagi ya terakhir, ketemu Bu Mega ini jadinya kapan Pak? Ada bocoran nggak sih Pak? Ya tentu beliau punya jadwal yang sibuk, punya pertimbangan, dan tanpa bertemu pun saya lihat message-nya, pesannya satu sama lain nyampe kok. Klarifikasi itu berarti membahas tentang hak angket termasuk ya Pak ya? Dibawa ke proses hukum, dibawa ke angket, dibawa ke hak pansus, mungkin nanti diproses lagi lewat public examination gitu ya, itu supaya begitu dilantik tuh segalanya udah clear. Kalau memang tidak ada kecurangan ya katakan tidak ada kecurangan. Tapi kalau ada, apa sanksinya?
itu akan membuat si pemerintah mendatang itu lebih ringan bebannya. Pak, begini, satu lagi Pak, masih terkait dengan hak angket. Kalau dari 03 disampaikan sama Prof. Mahfud bahwa pihaknya ini sudah siap dari naskah akademik. Kemudian secara garis besarnya sebenarnya kalau dari 01 ini persiapannya sudah sampai mana sih Pak? Sama, Apakah kita masih juga, menunggu kita dari juga secara teknis siap, artinya bukti-bukti, kemudian naskah tuntutan KMK segala macam sudah disiapkan. Nah tinggal kalau dari pihaknya Pak Anies kan, Pak Anies ini bukan bagian dari partai politik, jadi tentu proses hukum akan ditempuh pada waktunya, tapi proses politik akan diserahkan pada partai politik masing-masing. Cukup ya? Cukup ya? Teman- Terima kasih ya. banyak.